Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Atau barangkali Letnan 1 dulu, Arif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Penculikan 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat adalah awal dari pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Komandan Satuan Tugas Satgas Pasopati, yaitu Letnan Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Sasaran mereka adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigadir Jenderal Donak Ishak Panjaitan. Dari ke-7 target penangkapan tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri dan digantikan oleh ajudannya, yaitu Kapten Pierre Tendean yang mengaku sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Ke-6 jenderal yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat ini tewas di Lubang Buaya dan dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Sebelum dibunuh, penyiksaan terhadap para jenderal dan ajudan Nasution yang masih hidup dimulai. Mereka dipukul, dipopor pakai ujung senjata. Hasil visum menunjukkan ada retak di tulang kepala, tangan, dan kaki patah karena mereka ditendang pakai sepatu laras yang keras. Mereka semua yaitu Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre Andreas Tendean, akhirnya tewas dibunuh. Dalam kondisi antara hidup dan mati, tubuh para jenderal itu lantas digeret dan dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Setelah tubuh mereka masuk semua, untuk meyakinkan mayat meninggal, mereka langsung ditembak lagi. Lalu jasad ditutup dengan sampah pohon karet dan ditutup tanah serta ditanami pohon pisang utuh di atasnya, seakan-akan di bawah itu tidak ada mayat. Setelah Soeharto dapat mengendalikan keadaan, beberapa pasukan pun diperintahkan Soeharto untuk melakukan penyisiran di Lubang Buaya. Letnan 1 Faisal Tanjung dan Letnan 2 Sintong Panjaitan yang sedang berada di sekitar tempat itu bersama pasukannya diperintahkan bergerak ke Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sebelumnya Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus mendapat kabar disitulah posisi para jenderal yang diculik. Informasi ini berdasarkan pengakuan Agen Polisi 2 Sukitman yang ikut terculik tapi kemudian kabur. Kawasan itu pun disisir anak buah Sintong bersama anak buah komandan peleton yang lain. Mereka lalu dapat informasi dari salah satu warga setempat tentang adanya sumur-sumur yang sudah ditimbun. Salah satu bekas sumur dicoba digali, tapi ternyata bukan di sana tempatnya. Kemudian mereka melihat satu bekas sumur yang sudah ditanami pohon. Bekas sumur itu pun digali. Setelah anak buah Sintong menggali, tampak daun-daun segar, batang pisang, dan potongan kain. Menurut catatan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, cetakan tahun 2009, kain-kain itu adalah baju yang digunakan Batalion 454 Benteng Rider. Penggalian lalu dilakukan. Melihat itu penduduk pun menawarkan diri untuk ikut bantu menggali. Pada kedalaman 8 meter, terciumlah bau busuk, dan yang menggali meminta naik karena tidak tahan dan mengganggu pernapasan. Setelahnya salah satu anak buah Sintong ikut turun dan melihat kaki manusia yang mencuat ke atas. Yakinlah pasukan elit itu bahwa disitulah jenazah para jenderal terculik berada. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, pengangkatan jenazah mulai dilakukan. Kopral Anang masuk terlebih dahulu pada pukul 12:05 dengan masker oksigen.
Satu jenazah berhasil diikat. Setelah ditarik ternyata Letnan 1 Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pukul 12:15, Sersan Mayor KKO Saparamin turun masuk. Satu jenazah diikatnya, tapi sulit ditarik karena terjepit jenazah lainnya. Prajurit Komando 1 KKO Subekti pun turun. Dia mengikat jenazah satu lagi. 2 jenazah pun terangkat. Kedua jenazah tersebut merupakan Mayor Jenderal Suwondo Parman dan Mayor Jenderal Suprapto. Pada pukul 12:55, Kopral KKO Hartono turun. Dia mengikat secara terpisah 2 jenazah. Setelah ditarik, ternyata 2 jenazah itu adalah Mayor Jenderal MT Haryono dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pada pukul 13:30, Sersan Mayor Saparimin turun lagi. Jenazah diikatnya. Setelah ditarik, ternyata itu adalah jenazah Jenderal Ahmad Yani. Setelah menemukan 5 perwira tinggi dan 6 yang hilang, para penyelam kelelahan. Bahkan ada anggota yang keracunan. Kapten Winanto pun turun tangan, tak hanya dengan alat selam, tapi juga alat penerang dengan tenaga dari generator. Sampai di dalam, Winanto menemukan 1 jenazah lagi. Itulah jenazah Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Maka semua jenderal pun terangkat. Mulai sore pada tanggal 4 Oktober itu, menurut Umardani dalam memoarnya, Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku. Pledoi Umardani, cetakan tahun 2011. TVRI sangatlah sibuk menyiarkan berita tentang penggalian jenazah para jenderal dari Sumur Tua yang oleh media massa dinamakan Lubang Buaya itu. Halaman 93. Kisah pengangkatan jenazah tersebut dibumbui dengan dramatis dan ditambahi cerita fantastis soal penyiksaan. Inilah yang menciptakan kebencian banyak pihak pada mereka yang terlibat G30S, terutama kepada para anggota dan simpatisan PKI. Cerita pun menyebar bahwa jenazah itu disilet-silet dan disiksa dengan keji. Narasi soal jenazah yang disilet-silet, dicongkel mata, dan dipotong penis adalah versi yang banyak dipercaya di zaman Orde Baru. Jenazah-jenazah itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Disitulah sebuah tim telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan autopsi. Anggota tim tersebut adalah Brigadir Jenderal Dr. Rubiono Kertopati, Kolonel Frans Patiasina, Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro, Dr. Liao Yanxiang, dan Dr. Lim Jutai. Instruksi tersebut keluar dengan surat perintah nomor Prin strip 03-10-1965. Berikut ini adalah hasil autopsi ke-7 perwira militer Angkatan Darat yang dihimpun dalam beberapa sumber sejarah. Jenderal Ahmad Yani. Luka tembak masuk, 2 di dada kiri, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di garis pertengahan perut, 1 di perut bagian kiri bawah, 1 perut kanan bawah, 1 di paha kiri depan, 1 di punggung kiri, 1 di pinggul garis pertengahan. Luka tembak keluar, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di punggung kiri sebelah dalam. Kondisi lain, sebelah kanan bawah garis pertengahan perut ditemukan kancing dan peluru sepanjang 13 mm. Pada punggung kanan iga ke depan teraba anak peluru di bawah kulit. Letnan Jenderal Suprapto. Luka tembak masuk, 1 di punggung pada ruas tulang punggung keempat, 3 di pinggul kanan atau bokong, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pantat sebelah kanan, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pantat sebelah kanan, 1 di pertengahan paha kanan. Luka tembak keluar, 1 di pantat kanan, 1 di paha kanan belakang. Luka tidak teratur, 1 di kepala kanan di atas telinga, 1 di pelipis kanan, 1 di dahi kiri, 1 di bawah cuping kiri. Kondisi lain, tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet. Mayor Jenderal MT Haryono. Luka tidak teratur, 1 tusukan di perut, 1 di punggung tangan kiri, 1 di pergelangan tangan kiri, 1 di punggung kiri, tembus dari depan. Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo.
Luka tembak masuk, 2 di tungkai kanan bawah, 1 di atas telinga kanan. Luka tembak keluar, 2 di betis kanan, 1 di atas telinga kanan. Luka tidak teratur, 1 di dahi kiri, 1 di pelipis kiri, 1 di tulang ubun-ubun kiri. Di dahi kiri tengkorak remuk. Penganiayaan benda tumpul di 4 jari kanan. Maijen Sutoyo bisa jadi banyak dianiaya sehingga tengkorak dahinya remuk. Letnan Jenderal S. Parman. Luka tembak masuk, 1 di dahi kanan, 1 di tepi lekuk mata kanan, 1 di kelopak atas mata kiri, 1 di pantat kiri, 1 paha kanan depan. Luka tembak keluar, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di perut kiri, 1 di paha kanan belakang. Luka tidak teratur, 2 di belakang daun telinga kiri, 1 di kepala belakang, 1 di tungkai kiri bawah bagian luar, 1 di tulang kering kiri. Kekerasan benda tumpul, tulang rahang atas dan bawah. Letnan Jenderal DI Panjaitan. Luka tembak masuk, 1 di alis kanan, 1 di kepala atas kanan, 1 di kepala kanan belakang, 1 di kepala belakang kiri. Luka tembak keluar, 1 di pangkal telinga kiri. Kondisi lain, punggung tangan kiri terdapat luka iris. Luka iris ini tentu menyeramkan, tetapi tidak dijelaskan apa luka itu diiris menggunakan silet atau senjata tajam lainnya. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Luka tembak masuk, 1 di leher belakang sebelah kiri, 2 di punggung kanan, 1 di pinggul kanan. Luka tembak keluar, 2 di dada kanan. Luka tidak teratur, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala. Kondisi lain, lecet di dahi dan pangkal 2 jari tangan kiri. Itulah proses pengangkatan dan hasil autopsi para jenderal yang menjadi korban penculikan pada peristiwa berdarah G30 SPKI. Pada zaman Orde Baru, cerita penganiayaan yang populer adalah pencungkilan mata dan kemaluan para korban diiris-iris menggunakan silet, lalu dipermainkan oleh para pelaku yang kebanyakan perempuan. Namun berdasarkan hasil autopsi, tidak ditemukan pencungkilan mata atau penyayatan alat kelamin yang dikabarkan pernah beredar di Indonesia dan semakin menyulut kemarahan orang-orang di daerah-daerah. Kerusakan pada tubuh sejumlah jenderal terjadi karena jenazah mereka terbaring selama sekian lama di dasar sumur yang lembab. Menurut dokter forensik, inilah yang menyebabkan kondisi mata salah satu korban sangat buruk. Setelah diperiksa, para jenazah itu kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat, lalu diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Semoga sejarah kelam berdarah ini tidak pernah terjadi lagi di negara tercinta kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.